Rasul bersabda, idastaqaita fadha yadaka haitsu tastaqi. Sumakul bismillahi a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Sumarfa yadaka tsuma'id dalika witron. Rawahu Tirmidzi an Anas bin Malik. Nabi kasih kita amalan, kalau kita ngerasain sakit di anggota tubuh kita, bisa kita obatin sendiri. Bisa kita obatin sendiri, kata Nabi. Kata Nabi Muhammad, idastaqaita fadha yadaka haitsu tastaqi. Apabila engkau mengeluh merasakan kesakitan ada pada jasadmu, maka letakkan tanganmu ya yang kanan di tempat yang sakitnya. Lalu bacalah doa bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. A'udzu biizzatillah wa qudratihi. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dengan segala kekuasaan Allah, min syarri ma'ajidu, dari segala macam apa yang aku dapatkan, min waja'i hadza, dari penyakitku ini ya Allah. Itu doanya. Kata Nabi, sumarfa yadaka, lalu angkat tanganmu dari tempat sakit tersebut, suma'id dzalika witron, ulangin lagi kalau bisa ganjil, kata Nabi. 3 kali, 5 kali, 7 kali afdal. Ulangin. Baca tuh doa. Di tempat yang kita sakit, taruh di situ, teken. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mujarab. Para ulama-ulama kita, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tingkat keyakinan kepada Allah, maka mereka tidak akan sia-sia mengamalkan ini amalan Rasul, karena mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan bahwasanya Rasul bersabda di dalam bab doa, tarku doa maksiyah. Orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, memeluk agama Islam, maka meninggalkan doa bagi mereka itu hukumnya dihukumi maksiat. Orang yang nggak mau berdoa dihukumi maksiat kepada Allah. Kenapa? Seolah-olah dia merasa kaya dan cukup, tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagikan rahmat pada saat sholat berjamaah. Pertama, rahmat Allah berikan kepada imam. Setelah Allah berikan rahmat kepada imam, Allah berikan rahmat itu kepada shaf pertama sebelah kanan. Lalu setelah sebelah kanan Allah berikan shaf pertama sebelah kiri. Lalu setelah itu baru Allah berikan kepada shaf kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan setelah selesai sholat, malaikat itu berkumandang. Kata malaikat, Rabiha fulan wa khasira fulan. Sungguh beruntung si fulan dan rugi si fulan. Ketika Nabi terangkan ini hadis, sahabat ada yang tanya, ya Rasul, yang dimaksud orang yang beruntung itu siapa? Yang dimaksud orang yang rugi itu siapa? Lalu kata Nabi Muhammad SAW, beruntung orang yang sholat berjamaah. Setelah selesai sholat berjamaah, dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala permohonan dia. Dan sungguh merugi orang yang selesai sholat berjamaah lalu kemudian meninggalkan tempat sholatnya sebelum dia meminta dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ada orang yang bangun dari tempat duduknya selesai sholat sebelum dia berdoa, malaikat berkata kepada itu orang, istaghnaita anillah, apakah kamu sudah merasa kaya dari Allah? Apakah kamu gak punya hajat dan keperluan kepada Allah? Malaikat sampai ngomong begitu. Kata Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Tirmidzi daripada sahabat Anas bin Malik.